Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita selalu bersyukur sama Tuhan. Kemurahan Tuhan dan kehendak Tuhanlah yang membawa kita, menuntun kita untuk kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah minggu di minggu pertama tanggal 1 November 2020. Tanpa terasa kita sudah berada di bulan-bulan akhir di tahun 2020. Nah, sebelum kita belajar dan merenungkan firman Tuhan, dan juga kita nanti akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus, mari kita berdoa, minta roh Tuhan memimpin kita, sehingga kita benar-benar mempersiapkan hati kita dan kita siap untuk menerima firman Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang berharga ini. Kami kembali lagi berjumpa dengan Engkau, membuka hati, pikiran kami, hidup kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Engkau boleh menolong kami semua, membukakan hati kami, membukakan pikiran kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan, yang kami pelajari bersama pada hari ini benar-benar mengambil tempat dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan dan hamba-Mu dalam segala kelemahan keterbatasan. Kiranya hikmat kuasa, terutama kasih karunia Allah yang akan menyanggupkan melayakkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap umat-Mu yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang selalu mengasihi dan memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Dalam nama Yesus kami sama-sama belajar firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bulan November ini kita akan membahas satu tema, yaitu providensia Allah. Providensia Allah. Ya, apa itu istilah providensia Allah? Mungkin istilah ini pernah baru pertama kali kita dengar, atau mungkin ada yang sudah lazim, sudah sering mendengar istilah ini. Apa itu providensia? Providensia itu sama saja kalau disinonimkan pemeliharaan Allah. Jadi Allah yang memelihara. Providensia Allah. Nah, Bapak sudah dikasih Tuhan, kata providensia ini sebenarnya itu mau menunjukkan bahwa Allah kita, Allah yang mencipta, dan sekaligus Allah yang memelihara ciptaannya. Jadi dia bukan hanya Allah yang menciptakan lalu membiarkan ciptaannya itu berproses secara alami, secara biologi, tetapi Allah yang mencipta, sekaligus dia Allah yang memelihara, dia mengontrol setiap ciptaannya, termasuk kehidupan manusia, termasuk kehidupan kita. Jadi pada akhir dari bulan-bulan akhir di tahun 2020 ini, khususnya di bulan November, kita akan berbicara satu tema besar tentang providensia Allah. Artinya Allah yang memelihara kehidupan kita manusia. Kita bersyukur kurang lebih sudah hampir 8 bulan kita ada dalam situasi pandemik hari ini. 7-8 bulan ya, kira-kira seperti itu. Dan kalau kita bisa ada hari ini, kalau kita bisa menikmati berkat Tuhan hari ini, kalau kita masih bernafas, kalau kita masih sehat hari ini, itu karena providensi Allah. Itu karena pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Kalau kita coba melihat, mengikuti berita, berapa banyak orang yang menjadi korban dalam pandemik ini, berapa banyak orang yang meninggal, berapa banyak orang yang harus terisolasi, berapa banyak orang yang kehilangan keluarga mereka cintai. Tapi hari ini saya mengatakan bagi kita semua, kalau kita ada hari ini, semua karena providensi Allah, pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita, sehingga kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Makanya tidak salah dalam bulan November ini, secara khusus tema utama kita akan bicara tentang pemeliharaan Allah atau providensi Allah atas kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Puji Tuhan, Bapak dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk membahas bagian ini, saja kita membuka Alkitab kita membaca Alkitab kita dalam Mazmur pasal 23. Nah, Mazmur pasal 23 ini Mazmur yang sudah terkenal, Mazmur yang begitu populer di antara kita anak-anak Tuhan. Dan Mazmur ini sudah beberapa lagu yang dicipta itu berdasarkan cerita dan teks daripada Mazmur pasal 23 ini. Mazmur 23 tentang Tuhan Gembala yang baik menjadi suatu syair yang begitu indah, suatu syair yang banyak menginspirasi para penulis-penulis lagu.
Bahkan seringkali pun juga kita mendengarkan kutipan-kutipan daripada ayat ini di Mazmur 23 itu ada dalam doa-doa setiap kita. Nah, ini menunjukkan bahwa banyak sekali keindahan-keindahan Allah, banyak sekali karakter-karakter Allah yang bisa kita pelajari di Mazmur pasal 23, khususnya berkaitan dengan tema besar kita di bulan November ini, yaitu providensi Allah, Allah yang memelihara kita. Mari dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita masing-masing di Mazmur pasal 23. Jadi kita akan membaca ayat 1 dan 2 saja, karena dalam Mazmur pasal 23 ini ada 6 ayat. Saya akan bagi dalam 3 minggu. Jadi selama 3 minggu berturut-turut saya akan membahas, mengeksposisi Mazmur pasal yang ke-23 ini. Dan hari ini saya hanya khusus kita untuk belajar dan merenungkan bagaimana kehebatan Allah, bagaimana kebesaran Allah, bagaimana kebaikan Allah yang selalu memelihara setiap anak-anaknya. Berdasarkan teks Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 dan 2. Mari kita baca dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 dan 2. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Cukup 2 ayat ini menjadi perenungan kita hari ini. Bagaimana kita melihat providensi Allah, pemeliharaan Allah atas kehidupan kita, domba-domba gembalaan Allah. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus, Mazmur 23 ini merupakan ungkapan daripada seorang raja yang terkenal, namanya Daud. Daud memberikan metafora atau gambaran bahwa Tuhan itu seperti sosok seorang gembala. Ya. Tuhan dalam gambaran Daud digambarkan seperti sosok seorang gembala yang mengembalakan domba-dombanya. Kita tahu bahwa metafora atau gambaran Tuhan sebagai gembala ini tidak lepas daripada pengalaman Daud sendiri. Daud dalam kisah hidupnya, sebelum dia menjadi raja Israel, awal hidupnya, latar belakang hidupnya, dia adalah sebagai seorang gembala domba daripada keluarganya. Pada waktu kita mendengar cerita ketika Samuel datang ke rumah Isai, orang tua daripada Daud, untuk mengurapi Daud sebagai seorang raja pada waktu itu, Daud tidak didapati dari kumpulan saudara-saudaranya. Justru Daud sedang berada di ladang menggembalakan domba ternak daripada keluarganya. Dan berdasarkan pengalaman Daud inilah, sebagai seorang gembala domba, sebagai seorang gembala ternak, dan dia coba untuk mau menggambarkan bagaimana Tuhan itu sebagai seorang gembala dalam kehidupannya. Seperti Tuhan itu sosok gembala, gembala yang baik, yang menggembalakan domba-dombanya. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Menarik sekali ketika kita baca ungkapan ini. Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Garis bawahi, Tuhan adalah gembalaku. Bapak dikasih Tuhan Yesus Kristus, pada zaman itu, era zaman kuno raja-raja pada waktu itu seorang raja itu bisa dia dikatakan atau dia menyebut dirinya sebagai seorang gembala atas rakyatnya. Jadi sebutan gembala pada zaman Daud, zaman kuno dulu, untuk seorang raja, selain dia raja, itu adalah sebutan juga. Raja itu bisa disebut juga sebagai seorang gembala. Dan para ahli mengatakan bahwa Daud kira-kira hidup di era zaman itu, di mana ketika seorang menjadi raja, itu sebutan lain daripada raja adalah gembala. Tapi yang menarik di sini, artinya bahwa ini adalah sebuah catatan sejarah yang menggambarkan pada kebiasaan raja-raja pada zaman itu menyebut diri mereka sebagai seorang gembala. Gembala kepada rakyat yang mereka pimpin, gembala kepada umat yang mereka pimpin. Tapi yang menariknya di sini adalah ketika Daud berbicara tentang gembala yang baik, dia mengatakan, Tuhan adalah gembalaku.
Ketika Daud berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, adalah sebuah pengakuan bahwa ada pribadi yang lebih berkuasa, yang lebih berotoritas dibandingkan lebih daripada dirinya, yaitu Tuhan Allah. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, luar biasa Daud. Daud tidak menyebut dirinya sebagai seorang gembala, seperti kebiasaan raja-raja pada waktu itu. Tapi dia mengatakan bahwa Tuhan itulah yang menjadi gembala dalam kehidupannya. Kita tahu Daud itu kurang apa? Dia sebagai seorang raja, dia punya segalanya. Dia punya harta, dia punya tahta, dia punya kerajaan, dia punya prajurit, dia punya wilayah kekuasaan. Tetapi di tengah semua yang dimiliki, kedudukan, harta, wilayah, prajurit, senjata yang dimiliki, tetapi pada saat itulah Daud mengungkapkan ungkapan ini bahwa Tuhan itu adalah gembala. Tuhan itu adalah gembalanya. Apa dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Terkadang kita dalam keadaan-keadaan yang melimpah, dalam keadaan senang, dalam keadaan kita punya segalanya. Mungkin jarang sekali kita mengingat Tuhan atau mengungkapkan Tuhan itu adalah gembala. Tetapi seringkali ungkapan ini, Tuhan adalah gembala, mungkin ketika kita dalam keadaan terpuruk, ketika kita dalam keadaan jatuh, dalam keadaan lemah, dalam keadaan kekurangan. Tetapi menariknya ketika Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku, itu menunjukkan bahwa dia sedang berada di dalam suatu posisi sebagai seorang pemimpin, seorang berkuasa pada waktu itu. Tetapi Daud tetap mengakui bahwa Tuhan itu yang berotoritas atas kehidupannya. Tuhan yang memimpin kehidupannya. Bapak sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan gembala? Gembala, kalau kita mau definisikan, artikan secara sederhana, gembala adalah pribadi atau sesuatu yang berkuasa. Berkuasa mengatur, memimpin hidup kita. Gembala itu berbicara sesuatu atau pribadi atau seseorang yang mengatur atau memimpin kehidupan kita. Bapak sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Daud mengungkapkan, Tuhan adalah gembalaku. Di dalam semua yang dimiliki, semua fasilitas yang ada, dalam segala kelimpahannya, dia tetap mengakui Tuhan adalah gembalaku. Mari Bapak dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam segala situasi apapun hidup kita hari-hari ini. Mau kita kelimpahan, mau kita susah, mau kita senang, kekurangan kelimpahan, biarlah kita tetap mengakui, seperti Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Gembala berbicara siapa atau sesuatu yang mengatur atau memimpin kehidupan kita. Pertanyaannya hari ini adalah, siapa yang menjadi gembala dalam kehidupan kita? Apakah kita menjadikan Tuhan itu sebagai gembala dalam kehidupan kita? Apakah kita menjadikan Tuhan itu sebagai gembala, memimpin, mengatur setiap kehidupan kita? Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya sekarang tadi, sekarang siapa yang menjadi gembala? Siapa yang berotoritas? Siapa yang lebih banyak mengatur, mengontrol hidup kita? Itulah yang menjadi gembala kehidupan kita. Kalau hari ini mungkin yang mengontrol kehidupan kita adalah perasaan takut, maka perasaan takut itulah yang menjadi gembala dalam kehidupan kita. Sedikit-sedikit kita takut, dengan informasi ini kita takut, kita khawatir. Ketakutan, kekhawatiran, itu yang menguasai kehidupan kita. Artinya bahwa pada waktu demikian, bukan Tuhan lagi yang menjadi gembala, bukan Tuhan lagi yang memimpin hidup kita, tetapi perasaan takut, perasaan khawatir itulah yang memimpin kehidupan kita. Kita kurang lebih 7 bulan sekarang berada dalam situasi pandemik. Kita sedang berada dalam bayang-bayang kekhawatiran, ketakutan. Bukan saya berkata bahwa kita tidak perlu takut, tidak perlu waspada. Tetapi mari biarlah walaupun kita dalam situasi yang mungkin hari-hari ini sulit bagi kita, dan orang kita dibayang-bayangi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Mau keluar rumah takut, mau beli ini takut, dan segala macam. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhanlah yang menjadi gembala kita.
Bukan perasaan takut yang memimpin kehidupan kita. Bukan perasaan takut yang mengontrol setiap kehidupan kita. Sehingga semuanya menjadi serba salah. Bapak dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang menjadi gembala kita hari ini? Perasaan takutkah? Atau mungkin kesibukan kita yang menjadi gembala kita hari-hari ini? Seringkali kesibukan-kesibukan kita itu secara tidak sadar itu yang mengontrol hidup kita. Itu yang mengatur kehidupan kita. Sehingga seluruh pikiran, energi kita habiskan demi kesibukan. Saya katakan tadi bahwa jangan-jangan yang menjadi gembala kita hari ini adalah kesibukan kita. Sehingga kita lupa untuk mempasrahkan diri kepada Tuhan sebagai gembala yang baik dalam kehidupan kita. Lupa untuk mempasrahkan diri kepada gembala yang baik, memimpin dan mengatur kehidupan kita. Tapi dikasih Tuhan Yesus Kristus, kesibukankah itu sekarang menjadi gembala dalam kehidupan kita? Dia mengatur seluruh kehidupan kita. Atau mungkin terkadang hobi, atau terkadang mungkin pekerjaan itu yang menjadi gembala dalam kehidupan kita. Pekerjaan itulah yang mengontrol kehidupan kita. Pekerjaan itulah yang mungkin mengatur kehidupan kita. Sehingga kita tidak ada waktu dan ruang untuk kita datang bersekutu dengan Tuhan. Untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar ungkapan daripada Daud ketika dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Daud mengatakan Tuhan adalah yang memimpin kehidupannya. Dan menarik di sini adalah kalau kita baca ungkapan ini, Tuhan adalah gembalaku, garis bawah kata ku di belakang, itu menunjuk kepada apa? Pribadi. Daud tidak berkata, Tuhan adalah gembala kita, ya. Tuhan adalah gembala kami, tidak. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu mengembalakan kita secara pribadi. Luar biasa. Tuhan sebagai gembala, itu dia mengembalakan kita secara pribadi. Dia memelihara kita secara pribadi. Dan menariknya kalau kita baca dalam Yohanes pasal 10 ayat 3b, dikatakan begini. Yohanes pasal 10 ayat 3b dikatakan, ini Yesus, Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Luar biasa, Tuhan memanggil sebagai gembala, memanggil domba-dombanya menurut namanya masing-masing. Kita merenungkan hal ini ketika Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Menunjuk bahwa Tuhan itu mengembalakan kita secara pribadi, lepas pribadi. Kehidupan kita tergantung kepada sang gembala kita. Kehidupan anak tidak ditentukan oleh orang tuanya. Keselamatan orang tua tidak ditentukan oleh anak. Keselamatan anak tidak ditentukan oleh orang tua. Masing-masing kita ada dalam pengembalaan-Nya Tuhan. Kita bersyukur hari ini bahwa Tuhan, selain Dia mengembalakan secara berjemaat, tetapi secara pribadi, secara spesifik, Tuhan mengembalakan kita secara pribadi. Saya percaya bahwa setiap kita pribadi itu ada dalam pengembalaan Tuhan, ada dalam pimpinan Tuhan. Setiap langkah-langkah kita itu diatur oleh Tuhan, sang gembala yang baik dalam kehidupan kita. Mari hari ini kita belajar kebenaran ini. Ketika Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Suatu pengakuan bahwa Tuhanlah yang memimpin dan mengatur setiap langkah-langkah kehidupannya. Berikutnya kita lihat, selain Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, Daud berkata, takkan kekurangan aku. Ketika kita berkata Tuhan itu adalah gembalaku, Tuhan memelihara kita, mengembalakan kita, pribadi, lepas pribadi, secara personal, Tuhan mengembalakan kita. Maka ungkapan Daud berikut adalah, takkan kekurangan aku. Apa yang dimaksud dengan takkan kekurangan di sini, Bapak dikasih Tuhan? Takkan kekurangan itu berarti hidup kita dipenuhi dengan rasa cukup. Ya. Takkan kekurangan, diulangi, itu berarti hidup kita dipenuhi dengan rasa cukup. Ya. Rasa cukup. Maka ada ungkapan berkata begini, orang yang kaya itulah orang yang bisa berkata cukup. Makan cukup,
minum cukup, bayar kontrakan cukup, ya, bayar uang sekolah cukup, semuanya cukup. Makanya saya pernah baca tadi, saya singgung ini, sebuah ungkapan berkata begini, orang yang kaya sebenarnya orang yang berkata cukup. Orang yang dipenuhi rasa cukup. Daud berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tapi dikasih Tuhan Yesus Kristus, biarlah rasa cukup inilah, cukup akan berkat Tuhan, cukup akan pemeliharaan Tuhan. Itulah yang menjadi bagian kita. Itulah yang memenuhi hati kita, rasa cukup. Rasa cukup akan membuat kita puas dengan berkat Tuhan. Ya, saya ulangi, rasa cukup itu akan membuat kita puas dengan berkat Tuhan. Kenapa orang tidak puas dengan berkat Tuhan? Mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu penting. Karena mereka tidak puas dengan berkatnya Tuhan. Rasa cukup itu membuat kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Kenapa orang seringkali bersungut-sungut? Kenapa orang jarang sekali mengucap syukur? Mau dapat berkat banyak, berkat sedikit. Kenapa orang jarang mengucap syukur sama Tuhan? Karena kita tidak merasa cukup dengan berkat Tuhan. Tapi ketika saya percaya, ketika kita cukup dengan berkat Tuhan, cukup dengan apa yang kita makan, apa yang kita minum, kita perlu ini selalu cukup, maka itulah akan membuat kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Saya juga katakan bahwa rasa cukup itu akan membuat kita bisa mengelola berkat Tuhan dengan bijaksana. Rasa cukup membuat kita bisa dengan bijaksana mengelola setiap berkatnya Tuhan. Rasa cukup. Seberapapun Tuhan percayakan berkat bagi kita, bukan masalah jumlahnya, bukan masalah berapa banyak yang kita terima, tetapi persoalannya adalah kita bisa mengelola atau tidak berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Orang yang punya rasa cukup, orang yang dengan hikmat dan bijaksana mengelola setiap berkat-berkat yang Tuhan percayakan. Kalau dikasih Tuhan Yesus Kristus, Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ada rasa cukup ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan kita. Rasa cukup membuat kita tidak iri dengan kehidupan orang lain. Seringkali orang kita tidak puas dengan apa yang kita punya. Seringkali kita tidak puas dengan berkat yang ada pada kita. Kita iri melihat orang lain, iri melihat barang-barangnya orang, iri melihat keberhasilan orang lain, iri melihat orang lain bahagia dan sebagainya. Sebenarnya rasa iri itu muncul, salah satu faktornya adalah kita tidak merasa cukup dengan berkat Tuhan. Kalau kita cukup dengan berkat Tuhan, cukup dengan pemeliharaan Tuhan bagi kita, maka tidak ada ruang untuk kita iri dengan orang lain. Tidak ada kesempatan untuk kita mengiri orang lain. Orang lain punya berkat ini, orang lain dapat ini, orang lain dapat ini, dan sebagainya. Tapi mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ketika rasa cukup itu ada, Daud mengatakan, takkan kekurangan aku. Menunjukkan bahwa hidupnya dipenuhi dengan rasa cukup. Bahkan Rasul Paulus, mari kita buka dalam Filipi pasal 4, seorang rasul yang besar pun juga belajar bahwa saya belajar untuk mencukupkan apa yang ada padaku. Filipi pasal 4 ayat 11, saya akan bacakan untuk kita semua. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Luar biasa. Paulus mengatakan, aku belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Pada dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, maka rasa cukup itulah yang menjadi bagian kita. Takkan kekurangan aku. Paulus, dia katakan, aku belajar mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Keadaan susah, keadaan kelimpahan, keadaan sakit, keadaan sehat, kita belajar mencukupkan diri dalam segala kehidupan kita. Dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya sering bilang bahwa hidup kita ini adalah sebenarnya, hidup ini tidak mahal sebenarnya. Yang mahal itu apa? Yang mahal itu adalah gaya hidup kita. Kenapa gak ada gaya hidup yang berlebihan? Karena orang tidak mampu mencukupkan diri, tidak bisa mencukupkan diri dengan berkat Tuhan yang ada. Rasa cukup ini, rasa tidak cukup itu bisa saja kepada orang kaya, kepada orang yang sedang, menengah,
bahkan kepada orang yang mungkin yang dalam kekurangan. Mari berdikasih Tuhan Yesus Kristus, belajar dari Daud ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala. Takkan kekurangan, rasa cukup, hidup yang pernah cukup, itu yang jauh lebih penting. Yang berikut kita lihat di ayat yang kedua, Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Luar biasa. Ketika Tuhan menjadi gembala kita, Tuhan memimpin hidup kita, maka hidup kita dipenuhi dengan rasa cukup. Dan Daud mengungkapkan, rasa cukup itu seperti apa? Rasa cukup itu seperti apa gambarannya? Rasa cukup itu, dia menggambarkan seperti domba yang ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Bapak Ibu, bukankah kebutuhan utama daripada seekor domba adalah rumput yang hijau dan air yang tenang? Yang menariknya di sini adalah membaringkan, ya. Ia membaringkan aku. Dalam terjemahan lain saya coba cek itu kata membaringkan itu dibuat dalam kurung, itu pakai dalam bahasa, dalam istilah begini. Dibaringkan di rumput yang kalau saya terjemahkan, di rumput yang fresh dan lembut. Jadi dibaringkan di tempat rumput yang fresh dan itu sekaligus dia lembut. Dan itulah cara Tuhan. Ketika kita hidup dengan rasa cukup dalam kehidupan kita dengan berkat Tuhan, maka diberi gambaran itu seperti Allah membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Seperti seorang gembala membawa domba-dombanya ke tempat padang rumput yang hijau. Kesanalah ia dibaringkan. Saya kutip ada seorang namanya Philip Keller. Seorang Philip Keller ini adalah dia seorang mantan gembala, ya. Dia seorang pernah menjadi gembala domba dan dia menulis satu buku tentang pengalamannya menjadi seorang gembala domba. Dan dia berkata begini, Philip Keller berkata begini, mengatakan bahwa domba itu akan berbaring jika 4 hal terpenuhi. Jadi domba itu akan berbaring dengan tenang ketika 4 hal itu terpenuhi. Pertama dikatakan gini, domba itu harus bebas dari rasa takut pemangsa. Jadi domba itu akan berbaring dengan tenang dan damai, nyaman kalau dia bebas dari rasa takut pemangsa. Dan untuk memastikan dia aman itu adalah dibutuhkan seorang gembala yang baik yang menjaga dia dari pemangsa. Yang berikut yang kedua, Philip Keller berkata bahwa domba harus bebas dari perkelahian dengan domba yang lain. Itu yang akan membuat domba itu akan bisa berbaring dengan tenang ketika dia bebas dari perkelahian dengan sesama domba yang lain. Yang ketiga, dia katakan bahwa domba harus bebas dari lalat atau binatang lain yang mengganggu. Kita tahu biasanya lalat atau binatang-binatang kecil biasanya itu sering mengganggu domba atau binatang, atau mungkin kalau kita lihat misalnya sapi, itu biasanya sering mengganggu, Nah, Philip Keller mengamati bahwa ketika domba itu bebas dari gangguan lalat atau binatang-binatang kecil yang lainnya, akan membuat dia lebih tenang untuk dia berbaring. Yang keempat, dia katakan begini, domba itu harus bebas dari kelaparan. Artinya dia akan berbaring dengan tenang, dia akan berbaring dengan nyaman ketika dia bebas dari rasa lapar. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan ungkapan yang luar biasa. Ketika Daud mengatakan Tuhan itu adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ada rasa cukup di sana. Maka rasa cukup itu digambarkan seperti Tuhan membaringkan kita, seperti domba yang berbaring di padang rumput yang hijau. Ada kenyamanan di sana, ada kepuasan di sana, ada ketenangan di sana. Maka ditambah lagi kepada sumber air yang tenang. Dalam lanjutan bukunya Philip Keller, dia katakan bahwa domba itu dia tidak akan pernah minum ketika airnya itu beriak, ya, air
Domba akan sulit minum ketika dia minum di sebuah sungai yang beriak atau banyak gelombangnya. Domba itu membutuhkan air yang tenang, air yang teduh untuk dia bisa menikmati minuman atau air yang segar di sana. Apa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus luar biasa. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala yang memelihara hidup kita, membimbing kehidupan kita, maka ada rasa puas di sana. Ada kepuasan, ada rasa cukup di sana. Dan rasa cukup itu digambarkan oleh Daud ketika ia membaringkan kita di padang rumput hijau. Rasa cukup itu menunjukkan dia membaringkan kita, ada kenyamanan di sana. Justru orang-orang yang hidup dengan rasa cukup itulah yang akan merasakan kenyamanan, yang akan merasakan seperti domba yang berbaring di padang rumput yang hijau dan dibimbing kepada air yang tenang, air yang menenangkan, air yang menyejukkan. Kami dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini mungkin kita capek, mungkin kita lelah, mungkin kita jenuh, mungkin kita stres dengan situasi yang ada hari-hari ini. Biarlah kita menjadikan Allah, menjadikan Tuhan kita sebagai gembala yang baik. Dia membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Dia memanjakan hidup kita, menenangkan kita, membuat kita tentram di sana. Dia membimbing kita kepada air yang tenang. Hari-hari ini mungkin pikiran kita, hati kita membutuhkan ketenangan di tengah dunia yang berisik hari-hari ini. Saya ulangi bahwa mungkin hari-hari ini hati kita, pikiran kita butuh ketenangan di tengah dunia yang berisik saat ini. Berisik dengan pandemik, berisik dengan berbagai macam masalah, berisik dengan berbagai macam persoalan yang ada. Mungkin jiwa kita, hati kita, pikiran kita butuh ditenangkan. Mari kita datang kepada Tuhan sebagai Allah yang memelihara, sebagai gembala yang baik. Dia akan membimbing kita kepada air yang tenang, kepada air yang sejuk. Di sanalah kita akan disegarkan. Dalam terjemahan dikatakan ada restful di sana, ada ketenangan, bukan rest and peace ya, restful. Benar-benar kita dipenuhi, ketenangan kita itu dipenuhi di dalam Allah ketika kita menjadikan Allah sebagai gembala kita. Hari ini, saat ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, mungkin pikiran kita lagi kacau, pikiran kita mungkin lagi galau, hati kita mungkin lagi berkecamuk dengan berbagai macam situasi dan keadaan yang tidak tenang hari ini. Dunia sedang berisik hari ini. Dunia berisik membuat kita tidak tenang. Dunia berisik membuat kita mungkin tidak nyaman. Tapi mari kita belajar hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan, mari kita jadikan Tuhan sebagai gembala yang baik, akan membaringkan kita, akan membimbing kita kepada sumber air yang tenang. Di sanalah kita mendapatkan kepuasan yang sejati. Yesus pernah berkata kepada perempuan Samaria bahwa air yang engkau minum ini itu air yang sementara, yang bisa memuaskan dahagamu hanya sementara. Tapi Yesus memberikan air hidup yang sesungguhnya, yang akan memuaskan dahagamu, jiwamu selama-lamanya. Gembala yang baik menawarkan air kehidupan, sumber air kehidupan, ketenangan di sana. Di tengah-tengah dunia yang berisik hari ini, kita butuh ketenangan, kita butuh pikiran yang tenang, kita butuh hati yang tenang. Datanglah kepada Kristus, datanglah kepada Tuhan sebagai gembala yang baik. Dia memimpin, dia mengatur, membawa kehidupan kita ke padang rumput yang hijau. Dia baringkan kita di padang rumput hijau, sebuah kenyamanan, ketenangan, kepuasan di sana. Dan dia membimbing kita kepada air yang tenang. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini, kita belajar bersama bahwa ketika Daud berkata, Tuhan adalah gembala, artinya Tuhan memimpin kehidupan kita. Jangan kita biarkan perasaan takut yang jadi gembala memimpin kehidupan kita. Jangan kita biarkan mungkin kesibukan-kesibukan kita yang memimpin kehidupan kita. Jangan kita biarkan pekerjaan apapun itu mengontrol kehidupan kita sehingga kita lupa kepada gembala yang agung, gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang memimpin kita. Ketika Tuhan memimpin kita,
maka tak akan kekurangan. Ada kepuasan hidup di sana, ada kecukupan di sana, ada rasa cukup di sana. Dan rasa cukup itu digambarkan seperti Ia membaringkan kita, seperti kita berbaring di padang rumput yang hijau. Seperti Ia membimbing kita kepada air yang tenang. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati, menguatkan kita semua saat ini. Di tengah dahaga, capek pikiran kita, hati kita butuh ketenangan. Hati kita butuh kesejukan. Di tengah dunia yang berisik hari ini, datanglah kepada Tuhan. Sebagai gembala yang baik, kita akan dipuaskan, kita akan dicukupkan. Ada rasa cukup di dalam Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mengakui Engkau, mendeklarasikan Engkau, bahwa Engkau adalah gembala. Gembala yang baik dalam kehidupan kami. Engkau mengembalakan kami secara pribadi-pribadi, keluarga, gereja. Engkau mengenal setiap pribadi kami. Engkaulah gembala yang baik bagi kami. Gembala yang baik mendengar dan mengenal suara-suara domba-dombanya. Kami bersyukur kepada Tuhan, bahwa ketika kami menjadikan Engkau sebagai gembala yang baik, ada rasa cukup di dalam Engkau. Kami tidak kekurangan. Ada rasa cukup dalam hidup ini. Seringkali kami tidak rasa cukup dengan hidup kami ini. Kami iri kepada orang lain karena tidak ada rasa cukup dalam hidup kami. Kami bersungut-sungut karena tidak ada rasa cukup dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Biarlah Kristus menjadi gembala yang baik dalam kehidupan kami. Ada rasa cukup itu. Dan kami belajar bahwa Engkau, Daud menggambarkan rasa cukup itu seperti domba yang berbaring di padang rumput yang hijau. Rasa cukup itu seperti domba yang dipimpin kepada air yang tenang. Di tengah dunia yang berisik hari-hari ini, hati kami butuh ketenangan. Pikiran kami butuh ditenangkan. Hidup kami butuh dipuaskan. Dan kepuasan itu hanya di dalam Kristus sebagai gembala yang baik. Biarlah kebenaran-Mu ini menolong memberkati kami. Untuk kami menjadikan Kristus sebagai gembala yang memelihara setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur. Pada kesempatan ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu jemaat dikasih oleh Tuhan, setiap roti dan anggur yang sudah kita persiapkan di rumah kita masing-masing, mari kita persiapkan dengan baik. Terutama sikap hati kita boleh menata dan mempersiapkan dengan baik. Dan saya akan berdoa untuk setiap roti dan anggur yang kita sudah persiapkan. Sehingga setiap kita yang memakan dan meminum perjamuan kudus ini, itu akan menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi semangat, bahkan pengingat bagi kami, bagaimana Kristus yang sudah berkorban bagi kami. Mari kita berdoa untuk roti dan anggur yang sudah kita persiapkan bersama. Bapa di surga, di hadapan kami ada roti dan anggur yang melambangkan daripada tubuh dan darah-Mu, yang saat ini kami persiapkan di rumah kami, di rumah jemaat-Mu masing-masing. Hamba berdoa
Dan kami bersyukur untuk semuanya ini, bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau membuktikan kasih-Mu melalui karya pengorbanan Tuhan di kayu salib. Engkau menyelamatkan kami, Engkau menggantikan kami, orang-orang seharusnya dihukum karena dosa dan pelanggaran kami. Hamba berdoa untuk roti dan anggur yang sudah kami persiapkan masing-masing di rumah. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan Engkau memberkati dan menguduskan semuanya ini, sehingga menjadi tubuh dan darah-Mu. Sehingga setiap kami yang makan dan minum, kami sungguh-sungguh mendapatkan berkat Allah yang luar biasa. Mendapatkan kekuatan daripada Allah, mendapatkan sukacita, mendapatkan kemenangan yang daripada Allah. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang dalam persoalan hidup diberikan ketenangan dan damai sejahtera, diberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau menerima roti dan anggur ini dengan penuh iman dan ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari yang sudah mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing, biarlah kita boleh membagikannya kepada keluarga kita masing-masing yang ada bersama-sama dengan kita. Biarlah kita mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Ya, jika kita sudah membagikannya kepada setiap keluarga yang ada bersama-sama dengan kita dalam ibadah ini, mari saja kita sungguh-sungguh memfokuskan hati kita, mengingat akan penderitaan dan pengorbanan Kristus yang sudah memberikan segalanya untuk kita. Mari kita angkat roti yang adalah lambang daripada tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau baik bagi kami. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk tubuh-Mu yang dihancurkan demi kami. Kami bersyukur bahwa seharusnya kami yang mendapatkan hukuman setimpal dengan perbuatan dan dosa kami. Tapi Engkau berkemurahan, Engkau menggantikan kami. Tubuh-Mu hancur, supaya tubuh kami mendapat tubuh kemuliaan di dalam Engkau. Tubuh-Mu hancur, supaya kami mendapat tubuh yang baru di dalam Engkau. Ciptaan yang baru, manusia yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan. Pengorbanan Tuhan. Tubuh-Mu dipaku, dicambuk, ditikam, diludahi, dihancurkan demi kami, manusia yang Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan beberapa ayat. Setelah itu kita akan makan dengan iman dan ucapan syukur. Dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Mari Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Mari angkat cawan atau gelas yang kita gunakan yang berisi anggur sebagai lambang daripada darah Kristus. Darah yang kudus, darah yang mahal, darah yang mulia. Darah yang tanpa dosa, tanpa cacat. Itu sudah dicurahkan untuk kita. Darahnya yang adalah lambang daripada nyawa Allah itu sendiri. Nyawanya dia sudah serahkan dan berikan untuk kita. Bagaimana mungkin hidup kita tidak berikan untuk Tuhan? Bagaimana mungkin hal-hal yang lain dalam hidup ini kita tidak berikan kepada Tuhan? Sedangkan nyawanya dia sudah berikan untuk kita. Pengorbanan apapun yang kita berikan hari ini Tuhan belum sebanding dengan pengorbanan Tuhan. Karena nyawanya yang berharga dia sudah berikan bagi kita. Yang terbaik dia berikan bagi kita. Dalam darahnya ada pengampunan dosa. Walaupun dosa kita merah seperti kremisi, melalui darah anak domba akan putih seperti salju. Di dalam darah anak domba ada kesembuhan, ada pertolongan, ada mujizat. Datanglah dengan percaya sungguh, dengan iman yang sungguh. Di dalam darah Yesus ada kelepasan. Saya akan bacakan beberapa ayat. Setelah itu kita akan minum dengan iman secara bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman dan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya, mari sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur atas kebaikannya, mengucap syukur atas pengorbanannya, kasihnya, anugerahnya yang tak terhingga untuk kita. Dia sudah berkorban bagi kita, memberi yang terbaik bagi kita. Sekarang bagian kita berkorban dan memberi yang terbaik bagi Tuhan, apa yang ada pada kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan. Persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami boleh menikmatinya dengan ucapan syukur, menikmatinya dengan iman, bahwa kami sudah dipersatukan dengan tubuh dan darah-Mu. Menunjukkan bahwa kami ini adalah umat kepunyaan-Mu yang tidak bisa dipisahkan daripada Engkau. Dimeteraikan oleh darah-Mu. Dan kami percaya bahwa keselamatan kami, hidup kami, itu dijamin di dalam Engkau. Kepastian hidup, kepastian keselamatan, kepastian hidup yang kekal. Itu Tuhan jaminkan melalui pengorbanan, melalui tubuh dan darah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Setiap kami yang sudah makan dan minumnya, biarlah Tuhan kami mendapat kekuatan yang baru, semangat yang baru untuk berjalani hidup ini, sukacita yang baru untuk menghadapi setiap pergumulan-pergumulan kehidupan ini. Kekuatan iman dalam setiap kelemahan kami mendapat kekuatan yang baru daripada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan yang dalam kelemahan-kelemahan tubuh, bahkan sedang sakit pun, Allah kiranya menolong menyembuhkannya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami bersyukur kepada Tuhan. Dan terima kasih untuk kesempatan ini. Kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan memberkati setiap kami jemaat Tuhan. Dalam segala pergumulan-pergumulan kami, kiranya Allah menolong dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Pada akhirnya kami akan mengakhiri ibadah kami di siang hari ini. Kiranya Tuhan akan menolong kami dan memberkati kami semua melalui berkat Allah yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami. Bahwa orang yang beribadah akan diberkati oleh Tuhan. Orang yang beribadah akan dijauhkan daripada segala penyakit. Roti yang dimakan, air yang diminum akan diberkati oleh Tuhan. Orang yang beribadah akan dibuat berbeda
daripada orang-orang yang tidak beribadah. Dan biar berkat-berkat inilah yang akan turun bagi kami, umat Tuhan yang setia bersekutu mencari Engkau. Bapa, kuduskanlah tangan hamba-Mu, biar tangan Allah sendirilah yang akan turun memberkati kami, umat-Mu yang setia mencari Engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hamba sampaikan berkat ini bagi umat-Mu. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita sudah selesai dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.